Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di mata kuliah statistik sosial hari ini. Karena kemarin kita ketinggalan ya satu pertemuan, yaitu pertemuan 15, kita coba ganti menggunakan video asinkronus ya. Dalam artian video ini saya sampaikan satu arah ya, jadi teman-teman tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi nanti ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya, atau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada apapun itu, silakan bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan regresi. Ya, di pertemuan ke-15 ini terkait dengan regresi. Regresi sendiri itu ada dua, ada regresi sederhana, ada regresi ganda. Kalau sederhana, kita hanya melihat hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kalau regresi ganda, variabel bebasnya ada banyak ya, ada lebih dari satu. Jadi ada dua misalkan ya, kita ingin melihat antara dua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jadi ingin melihat bagaimana sih hubungannya secara bersama-sama. Nah, kalau sederhana kan secara masing-masing. Contoh teman-teman ingin melihat pengaruh atau pengaruh antara banyaknya dokter ya dan juga kecepatan pelayanan puskesmas terhadap kepuasan layanan puskesmas misalkan ya. Secara sederhana ya kita tinggal cukup melihat kalau kalau menggunakan analisis regresi sederhana ya, kita ingin melihat pengaruh antara dokter dengan kepuasan layanan dan juga pengaruh antara kecepatan pelayanan dengan kepuasan layanan. Nah, kalau regresi ganda itu gabungan antara dokter dan kecepatan layanannya terhadap kepuasan, bedanya itu ya. Langsung saja, regresi sendiri ini merupakan uji pengaruh ya, atau untuk melihat bagaimana sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y ya, terhadap misalkan tadi terkait dengan dokter, bagaimana sih pengaruh antara banyaknya dokter dengan kepuasan layanan ya, apakah dengan diperbanyak dokternya itu akan meningkatkan pelayanan atau justru menurunkan. Ini untuk melihat bagaimana pengaruh. Umumnya untuk melihat bagaimana pengaruh seperti ini itu menggunakan data cross section ya. Jadi ada istilah dalam regresi, ada data cross section, ada data time series. Untuk data cross section itu kita membandingkan data ya. Subjeknya banyak tapi dalam satu waktu yang sama. Misal teman-teman kalau dalam penelitian skripsi ya, teman-teman ke lapangan dalam satu periode waktu tertentu, misalkan hanya dari satu bulan ya, satu bulan, misalkan bulan Agustus 2022, nah, itu adalah tipe data cross section. Kita yang dibandingkan adalah banyaknya subjek. Beda lagi kalau data time series, yang dibandingkan adalah subjeknya sama, tapi tahunnya yang berbeda. Tahun ini kita teliti, tahun depan kita teliti, pada subjek yang sama ya. Kemudian 2 tahun selanjutnya kita teliti lagi, 3 tahun selanjutnya kita teliti lagi, baru kita bandingkan apakah ada perbedaan atau apakah seperti apa perkembangannya. Itu adalah data time series-nya. Subjeknya sama, waktunya berbeda-beda. Umumnya kalau untuk data time series itu digunakan untuk peramalan ya, atau memprediksi suatu hal yang akan terjadi jika variabel bebas ini berubah. Misal ya, ini umumnya digunakan untuk memprediksi misalkan terkait dengan perkembangan ekonomi atau perkembangan pendapatan Kabupaten Ciamis misalkan ya. Kita ngambil sampel itu di Kabupaten Ciamis saja ya, satu sampel. Misalkan yang kita ambil pendapatan daerah. Itu kan setiap tahun ada datanya ya. Misalkan tahun 2019 kemarin berapa, tahun 2020 berapa, 2021 berapa, 2022 berapa. Kita ingin memprediksi kira-kira pada tahun 24 misalkan. Ini berapa pendapatannya nanti. Bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan, umumnya digunakan pada data-data time series. Untuk lebih jelasnya kita pelajari di contohnya ya. Nah, analisis regresi sederhana ini didasari pada hubungan fungsional dan sebab akibat ya. Jadi antara variabel X dan variabel Y itu ada hubungannya. Ada korelasinya. Baik itu fungsional ya, yang memberikan fungsi, atau sebab akibat ya. Ketika variabel terikat dinaikkan misalkan, ketika variabel bebas dinaikkan, apakah variabel terikatnya ikut naik atau turun? Nah, seperti itulah. Ada sebab akibatnya. Makanya uji korelasi dan regresi juga saling berhubungan ya. Bisa kita lihat di skema ini. Saat kita menguji korelasi pada suatu variabel, pada dua variabel misalkan ya, kita akan membandingkan ya, apakah ada korelasi, apakah ada hubungan, atau tidak ada ya. Jika ada, maka itu biasanya juga ada pengaruhnya ya. Apakah
pada hubungan tersebut ada pengaruh, ya, apakah ada ketika uji regresi ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruh. Jika ada pengaruh, apakah meningkat atau menurun pengaruhnya. Nah, itu bisa kita lihat di model persamaan regresinya. Makanya uji regresi juga ada persamaannya ini ya. Ini adalah rumus persamaan regresi sederhana. Y topi sama dengan A plus BX. Ini adalah model persamaannya ya. Y topi ini sendiri merupakan hasil perhitungannya ya. Berapa sih hasil regresinya? Nah, kalau A ini apa namanya nilai konstanta jika variabel B ini 0 atau variabel X itu 0. Misal ya, teman-teman tadi meneliti tentang kepuasan layanan puskesmas ya. Apa namanya variabel terikatnya dan variabel bebasnya adalah jumlah dokter atau banyaknya dokter. Ketika kita tidak menganggap banyaknya dokter ya, jadi kita tidak memasukkan variabel banyaknya dokter terhadap hipotesis kita misalkan ya. Nah, itu adalah tingkat kepuasannya ya. Misal teman-teman merasakan tingkat kepuasan puskesmas itu sebesar 5 ya. 5 dari 10 misalkan. Ketika ada dokter meningkat menjadi 9 misalkan. Nah, 5 ini sendiri merupakan A ya. Nilai di mana variabel X itu tidak kita hitung atau kita anggap 0. Sementara ini plus, ini kan ada plus. Ini bisa plus, bisa min ya, bisa plus. Ini bisa plus, bisa min. Kalau plus maknanya adalah ketika X dinaikkan, ya, ketika variabel bebas dinaikkan, itu akan meningkatkan variabel Y-nya. Kalau min, ketika variabel X dinaikkan, maka akan menurunkan si variabel Y-nya. Dan B adalah berapa kenaikannya. Nah, B ini akan isinya nilai ya, nilai atau harga atau apa namanya, konstanta, nanti ada angkanya. Dan angka ini sendiri menunjukkan bahwa naiknya itu seberapa atau menurunnya itu seberapa. A dan B ini sendiri ini ada rumusnya ya, yang bisa kita cari. Untuk mencari A, sebetulnya kan ini harus cari B dulu ya. Kalau dari model kan ini A dulu baru B, tapi untuk mencari A sendiri ini ada rumus B dulu, makanya kita dalam perhitungan regresi, kita mencari dulu nilai B-nya. B ini sendiri didapatkan dari N atau jumlah sampel ya, sampel kita, dikalikan dengan sigma XY atau jumlah perkalian antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Jadi dikalikan seperti teman-teman hitung kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, sempat menghitung menggunakan tabel statistik. Nah, itu kan ada perhitungannya di situ. Dikurangi dengan sigma X ya, jumlah dari nilai-nilai X, dan juga dikali dengan sigma Y atau jumlah dari nilai-nilai Y. Dibagi dengan N atau jumlah sampel dikali dengan jumlah atau sigma X kuadrat atau nilai X yang kita kuadratkan baru kita jumlahkan. Nah, itu nanti untuk simulasinya kita bisa lihat di contoh. Dikurangi dengan sigma X baru dikuadratkan. Ini beda ya, teman-teman, jangan sampai ketukar antara ini beda sebetulnya, meskipun sama-sama kuadrat tapi nilainya akan berbeda nantinya. Nah, jangan sampai tertukar. Nah, dari sini baru kita bisa tahu nilai A-nya ya, karena untuk mencari A sendiri itu rumusnya adalah sigma Y atau jumlah nilai-nilai variabel terikat dikurangi dengan B ya, nilai ini yang kita dapatkan hasil perkalian ini atau pembagian ini, dikali dengan sigma X atau jumlah nilai X baru dibagi dengan jumlah sampel. Contoh, ini ada contoh penelitian ya yang dilakukan oleh Diana Hairani Sofyan. Judulnya adalah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja kerja pegawai Bapeda. Dia meneliti kemudian mendapatkan persamaan seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaan dari penelitian dia. Y sama dengan 2,463 plus 0,717X ya. Nah, 2,463 ini maknanya adalah nilai kinerja pada saat tidak ada pengaruh lingkungan kerja. Jadi kalau kita tidak menganggap lingkungan kerja, berapa sih nilai kinerjanya ya? Ternyata nilai kinerja pegawai Bapeda adalah 2,463 saat kita tidak menganggap atau tidak ada pengaruh dari lingkungan kerja. Ketika ada pengaruh, ini bisa kita lihat ya. Ini kan plus ya. Plus ini maknanya adalah setiap kenaikan kinerja ya. Jadi ketika lingkungan kerja naik, ketika X-nya naik, X naik, maka Y ini karena ini positif ya, ini positif, Y juga ikutan naik. Nah, kalau ininya min, ketika X-nya naik, ini turun. Bedanya itu saja ya kalau terkait dengan. Bisa kita interpretasikan atau kita simpulkan bahwa
saat lingkungan kerja naik satu satuan ya, karena kita tidak tahu ya satuannya apa, apakah bisa sentimeter ya, satuan kan banyak ya, ada bisa kilogram atau apapun itu, tapi untuk dalam statistik kita biasanya menggunakan naik satu satuan ya, supaya lebih umum satuannya apa tergantung dari penelitinya, atau juga bisa kita gunakan dengan persen ya. Setiap lingkungan kerja naik satu satuan atau 1%, itu kinerja meningkat sebesar, karena ini meningkat ya, karena ini plus maka meningkat, kalau ini min maka ini menurun bukan meningkat. Nah, saat lingkungan kerja naik satu satuan ya, satuannya apapun itu, maka kinerja meningkat sebesar 0,717. Ini meningkatnya seberapa? Ini segini ya meningkat. Dan X di sini itu umumnya digunakan untuk nilai pengali atau untuk prediksi ya, ketika pada saat waktu tertentu itu berapa kenaikannya. Nah, ini contohnya ya, saat lingkungan kerja naik satu satuan, ini kan karena X-nya 1 ya. Kalau untuk data time series, karena ada faktor waktu ya, ada waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nah itu biasanya dimasukkan ke sini, tahun kedua berarti ke sini X-nya 0,17 dikali 2 sekian ya, baru kita dapat nilai Y-nya. Nah, ini adalah contoh untuk pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Ini ada perhitungannya ya. Ntar saya coba hide dulu ini. Langkah pertama dalam melakukan analisis regresi itu kita membuat tabel penolong dulu ya, untuk bisa mendapatkan nilai-nilai ini. Seperti yang sebelumnya teman-teman sering hitung ya. Kita akan menggunakan tabel penolong. Nah, untuk penelitian-penelitian time series itu umumnya kita tidak melakukan hipotesis ya. Biasanya apa namanya? Karena bentuknya biasanya itu digunakan sebagai prediksi ya, untuk memprediksi. Nah, kalau untuk data cross section, karena kita ingin melihat bagaimana pengaruh, nah makanya kita langkah pertama itu membuat hipotesis ya. Kita berhipotesis dulu pengaruhnya apakah naik atau menurun ya. Kita sebagai peneliti harus melakukan dugaan dulu. Kemudian kedua, kita mencari nilai A dan B-nya ya. Untuk mencari A kita harus mencari B dulu, makanya B dulu yang kita cari. Ini rumusnya tadi masih sama, kemudian kita cari A. Kemudian kita cari jumlah kuadrat ya. Ini rumusnya, nanti kita coba simulasikan di soal. Selain jumlah kuadrat, juga kita cari rata-rata ya. Rata-rata jumlah kuadratnya. Kemudian baru cari jumlah kuadrat residu ya. Untuk mencari nilai rata-rata jumlah kuadrat residu ini kita gunakan untuk mencari nilai F hitung ya, karena untuk mencari signifikansi apakah peramalan kita atau hipotesis kita ini terbukti apakah signifikan atau tidak. Nah, kita ingin harus melihat dari nilai F hitungnya ya. Ketika nilai F hitung ini lebih besar atau sama dengan F tabel ya, maka hipotesis kita ini signifikan ya, atau H0 lah yang ditolak dan HA atau hipotesis kita yang diterima. Sementara ketika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, dari tabel F ya yang ditentukan sesuai dengan kita dapat nilai F-nya itu berapa. Nah, maka yang diterima adalah H0 ya, bukan hipotesis kita atau tidak signifikan. Untuk mencari F tabel ini rumusnya ya. F tabel sederhananya adalah F untuk alfanya berapa ya. Kita cari alfanya berapa, kemudian untuk DF1 atau DF yang pada kolom itu didapatkan dari M, atau M ini adalah jumlah variabel bebas. Karena ini regresi sederhana, maka jumlah variabel bebasnya 1 ya. Ini sebetulnya bisa saja 1, tidak perlu M juga. Kemudian DF2 atau nilai DF yang penyebut ya, atau yang kalau di tabel sendiri kan di sebelah kiri ke bawah ya, berderet ke bawah. Nah, ini didapatkan dari penjumlahan atau pengurangan antara N atau jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel bebas dikurangi dengan 1. 1 ini sudah rumus ya. Baru setelah itu kita ketahui apakah hasil regresi kita ini signifikan atau tidak. Baru bisa kita buat kesimpulan atau interpretasi datanya. Contoh, ini Kepala Dinas PUPR Ciamis ingin mengetahui perkembangan IMB ya. Jadi ada data perkembangan IMB dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Ini ada 8 sampel ya. Sampel pertama tahun 2011, sampel kedua tahun 2012, sampel ketiga tahun 2013, sampel keempat 2014, sampel kelima 2015, sampel ke-6 2016, sampel ke-7 2017, dan sampel ke-8 2018. Jadi ada 8 sampel ya yang digunakan. Kepala Dinas PUPR ini ingin melihat bagaimana sih perkembangannya ya, apakah
seiring pertambahannya tahun ini meningkat atau menurun seperti itu ya. Dan juga ingin, coba ya kita selanjutkan soalnya. Nah, dan juga ingin memperkirakan berapa jumlah IMB pada tahun 2021 ya. Kita ingin memprediksi dari data tahun 2011 sampai tahun 2018, kita kan punya data 8 sampel saja ya. Kita ingin memprediksi pada tahun 2021 ini berapa sih IMB-nya akan berapa ya. Nah, ini bisa kita gunakan analisis regresi sederhana ya. Soal pertama, bagaimana persamaan regresinya, kemudian soal kedua, gambar arah garis regresinya. Persamaan regresi sendiri nanti akan membentuk garis grafik regresi atau garisnya. Apakah nanti meningkat seperti ini ya, atau menurun seperti ini, atau konstan ya di sini garisnya. Jadi lurus ya, tidak meningkat, tidak menurun seperti itu. Kita harus lihat dari gambar arah garis regresinya. Selanjutnya, nah ini adalah tabel statistiknya ya. Kita di soal hanya mendapatkan data seperti ini, sampai sini saja ya. Nah, ada 8 sampel 1 2011 dan seterusnya sampai 2018. Dan ini adalah data IMB-nya ya, ada 200, kemudian pada tahun 2012 225, 2013 250 dan seterusnya. Dan kita cari nilai X-nya ya. X-nya dari mana? Dari kode tahun ya. Kode tahun maknanya adalah 2011 yaitu 200, ini adalah tahun pertama ya. Makanya ini 1 tahun pertama, ini tahun kedua ya 2012, tahun kedua, tahun ketiga 2013. Makanya ini Y ya. Kode tahun ini maksudnya tahun ke berapa. Ini tahun ke-8, tahunnya 2018, IMB-nya 375. Maknanya seperti itu ya. Kemudian kita juga mendapatkan ini ya, mencari nilai kuadrat ya dari X atau kode tahun ya. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 2, 3 kuadrat itu 9 dan seterusnya ya. Ini kolom untuk nilai kuadratnya ya. Jadi yang X kita kuadratkan. Kemudian selanjutnya ada juga kolom Y yang dikuadratkan ya. 200 kuadrat itu 40.000 ya. 225 kuadrat itu 50.625 dan seterusnya untuk mencari nanti nilai sigma ini ya. Nilai sigma-sigma dari masing-masingnya. Dan juga ini adalah X dikalikan dengan Y ya. 200 kali 1 sama dengan 200. 225 kali 2, 450. Baru kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai sigma ini. Dan nilai-nilai ini ya, yang akan kita gunakan untuk mencari A dan B tadi ya. Makanya kita harus membuat tabel seperti ini untuk memudahkan kita mendapatkan nilai sigma Y ya. N juga ya bisa kita dapatkan dari sini, N-nya ada 8. Sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X kalikan dengan Y. Nah ini hasil perhitungan kita ya. Selanjutnya masukkan angka-angka ini ke dalam rumus ini ya, persamaan regresi atau untuk mencari A dan B. N-nya 8 ya, ini juga 8 di sini. Kemudian sigma XY dapat dari mana? Dari sini ya, sigma XY. Nah ini 11.440 masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini sesuai dengan rumusnya. Dikurangi dengan sigma X. Sigma X-nya ini 36 dari mana? Dari sini ya. Sigma X kan ini 36. Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y dari mana? Dari sini, dari rumus, dari hasil perhitungan kita ya. 2305, maka kita masukkan ke sini. Dan seterusnya ya, teman-teman sudah mengerti bagaimana cara memasukkannya. Dapatlah nilai B-nya tuh 25,42 ya, ini kebetulan positif. Kemudian A-nya kita cari, sigma Y dikurangi dengan B, B-nya dari mana? Dari sini ya. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, ini 25,42 dari nilai B-nya. Dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N atau jumlah sampelnya. Dapatlah nilai 173,74. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya berapa, baru kita bisa masukkan ke persamaannya ya. Persamaan regresi sederhana pada penelitian ini adalah Y topi sama dengan 173,74 ditambah atau ini plus 25,42 X ya. Ini adalah model persamaannya. Dari sini kita juga bisa ketahui bahwa 173 ini kan konstanta saat X-nya tuh 0 ya, atau saat tahunnya tuh 0, atau pada saat kita tidak menghitung perkembangan setiap tahunnya. Nilai IMB atau jumlah IMB di Kabupaten Ciamis itu hanya 173,74 ya. Pada saat kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun ya, maka kita baru masukkan faktor ini ya, yaitu plus 25,42. Maknanya adalah
setiap pertambahan 1 tahun, ya 1 tahun, satu tahun itu akan menambah IMB sebanyak 25,42 ya. Setiap tahun itu bertambah 25,42. Seperti itulah makna dari persamaan ini ya. Nah, X ini kita gunakan untuk meramalkan tadi ya, pada tahun 2021 itu berapa ya? Nanti akan kita lihat. Selanjutnya, karena untuk soal nomor 2 tadi untuk mencari bagaimana sih garis persamaannya ya. Untuk melihat garis persamaan kita harus hitung dulu berapa rata-ratanya, baik itu rata-rata X dan rata-rata Y atau rata-rata variabel bebas dan variabel terikatnya. Didapat dari mana? Dari jumlah X ya, dari sini 36 dibagi dengan jumlah sampelnya 4,5, ini adalah nilai rata-rata X-nya. Sementara nilai rata-rata Y atau rata-rata IMB ya atau variabel terikat itu adalah 288,125. Gambarnya gimana? Gambarnya kita pertama buat dulu grafiknya seperti ini ya. Kita buat garis dulu, garis vertikalnya sumbu Y dan garis horizontalnya sumbu X. Ini 400 dari mana? Sebetulnya ini bebas saja ya, mau 400 mau berapapun, yang penting bisa menampung angka-angka ini ya. Karena ini angkanya dari 200 sampai 375, supaya bisa tertampung dalam gambar, maka saya coba sampai 400 saja di sini ya. Kan ini bisa saja 500, bisa 1000 ya. Yang penting masih tertampung dalam satu grafik ini. Begitu juga dengan X, ini sampai 10 ya. Saya supaya bisa menampung karena tadi X terbesarnya 8, ya, maka ini saya cantumkan saya 10 ya biar rapi. Ada titik tengahnya dan seterusnya. Langkah pertama dalam menggambar grafik adalah memasukkan nilai A-nya ya. Nah, ini A-nya tadi ya, atau konstanta A-nya adalah 173,74. Dapat dari mana? Dari sini nih. Nah, dari ini, dari model. Ini kan dapat ya A. Ini nilai A 173,74. Kita gunakan nilai A tersebut sebagai patokan di mana kita start membuat garis ya. Apakah menurun atau meningkat. Nah, startnya tuh dari sini, dari A-nya ya. A-nya adalah 173,74. Sebentar saya hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nilai ini rata-rata X, rata-rata X-nya 4,5, kita tarik garis ya, 4,5 di sini kan 4,5 nih. Kita tarik garis ke atas sampai bertemu dengan garis rata-rata Y ya, rata-rata Y kan 288 ya. 288 di sini. Kita juga yang garis Y-nya juga kita tarik sampai pertemukan ya. Sampai bertemu di titik ini. Nah, dari sini baru kita bisa buat garis ke sini ya. Nah, kita bisa buat garis dari titik A ini sampai menyentuh ini ya. Nah, garis ini adalah garis persamaan regresinya ya. Y topi sama dengan 173,74 plus 25,42 X, garisnya tuh bentuknya seperti ini ya. Dan ini adalah sudutnya adalah alfanya berapa ya. Tapi kita tidak menghitung sampai sejauh itu, cukup melihat bahwa inilah garis persamaan regresinya ya. Bentuknya seperti ini. Grafiknya meningkat ya. Karena kan di sini juga kan positif ya. Kalau positif biasanya tuh garis itu seperti ini, meningkat ke atas seperti ini. Kalau menurun seperti ini. Baik, itu tadi garis persamaannya. Lanjut ke nomor 3 ya, soal nomor 3, perkirakan jumlah IMB, saya coba geser, pada tahun 2021 ya. Langkah pertama cari nilai X untuk tahun 2021. Jadi kita cari dulu berapa sih nilai X-nya ya. Ini kan X tahun 2011 1 ya. Kita kan ingin melihat ya, kira-kira pada tahun 2019 2021 berapa sih Y-nya ya di sini, berapa sih nilai ini? Kita hanya punya data sampai sini saja ya. Nah, tapi dari data sini saja, dari data ini itu sebetulnya kita sudah bisa tahu ya berapa sih perkiraannya. Kalau pada tahun 2011 adalah tahun pertama ya, maka X-nya kan 1 ya. Maka pada tahun 2021 X-nya adalah 11 ya. Maka X pada tahun 2021 adalah 11. Kalau kita sudah tahu nilai X-nya berapa, tinggal kita masukkan saja ke rumus persamaan ini ya. Ini kan rumus persamaannya. Nah, tinggal kita masukkan nilai ini tuh ke sini, ke X-nya ya. 25,42 dikalikan dengan 11 sama dengan 279,64.
baru ditambahkan dengan 173,74, dan Y topinya adalah 453,32. Kita bulatkan 453. Ini kan maknanya adalah jumlah IMB-nya berapa. Nah, kan tidak ada ya, IMB itu 0,32 atau 0,32, maksudnya seperti apa ya? Apakah IMB ini sepotong ya, atau sobekan ya, 0,32. Makanya kita bulatkan menjadi 453. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jumlah IMB pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 453 buah ya. Ini buah seharusnya tipe. Nah, ini adalah hasil prediksinya ya, menggunakan regresi sederhana. Kemudian selanjutnya kita coba contoh lainnya. Kalau ini contoh menggunakan data cross section ya, atau subjeknya banyak atau berbeda-beda tapi diambil pada satu kurun waktu yang sama. Perusahaan PTZ ingin mengetahui apakah ada pengaruh ya antara pengalaman kerja, kita simbolkan dengan X ya, karena kan simbol variabel bebas adalah X ya, terhadap penjualan barang, atau kita simbolkan dengan Y. Jadi kita ingin melihat kira-kira semakin berpengalaman seorang tuh apakah penjualannya meningkat atau menurun ya. Kemudian diambil sampel secara acak dengan tingkat signifikasi sebesar alfa 0,05. Ini asumsi kita ya. Kita berasumsi bahwa sampel kita ambil secara acak, kemudian diambillah sebanyak 8 orang. Ada 8 orang, katakanlah pegawai kita ya. Sampelnya 8 orang. Dengan data sebagai berikut. Ini ada data 8 orang. Yang kita tanyai adalah pengalaman kerja dia ya. Ini ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun, ada yang 4 tahun, dan seterusnya. Dan juga berapa jumlah barang yang dia jual ya. Orang pertama pengalaman kerjanya 2 tahun, dia menjual 50 unit. Kalau orang kedua pengalaman kerjanya 3 tahun, dia menjual 60 unit, dan seterusnya ya. Maknanya seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana persamaan regresinya, kemudian bagaimana gambar arah garis regresi, dan buktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan. Jadi kita berhipotesis, kemudian diuji apakah hipotesis kita ini benar atau salah ya, atau bisa diaplikasikan atau tidak ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini langkah pertama buat hipotesis ya, baik dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk statistik ya. Kalau kalimat HA-nya adalah terdapat pengaruh yang signifikan ya, ada terdapat pengaruh yang signifikan ya antara pengalaman kerja dan penjualan barang. Kalau H0-nya atau hipotesis kebalikannya ya, tidak terdapat ya. Bedanya itu saja ya. Kalau terdapat, ini kan HA-nya dalam bentuk statistik, R tidak sama dengan 0, R sendiri kan bisa 1 ya, bisa plus 1, bisa min 1 ya. Bisa juga 0. Maknanya adalah kalau 0 kan tidak terdapat perbedaan ya kalau dalam uji korelasi. Nah, kalau 1 atau ada nilainya, itu kan ada perbedaannya ya, atau ada pengaruhnya. Makanya H-nya juga R tidak sama dengan 0 dan H0-nya sama dengan 0, R sama dengan 0. Atau maknanya sama saja ya, tidak terdapat pengaruh apa-apa seperti itu. Langkah pertama atau langkah selanjutnya membuat tabel penolong ya. Ini ada nomor sampelnya dan jumlah sampelnya berapa, kemudian X-nya atau tahun ya, dan ini Y adalah dia mampu menjual barang seberapa banyak. Ini dari soal kan kita hanya dapat segini saja ya, hanya dapat tabel segini saja. Kita buat tabel penolong. Kolom pertama itu X yang dikuadratkan ya, X kuadrat, atau 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Kemudian kolom kedua Y kuadrat, dan kolom ketiga perkalian antara X dengan Y ya, 2 kali 5 100. Nah, di sini dimasukkan di kolom XY. Dari sini kita cari sigmanya atau cari jumlahnya ya. Jumlah dari sampelnya ada 8, ini jumlah dari X ada 18, sigma Y ada 375, jumlah X kuadrat ada 48, jumlah Y kuadrat ada 18.825, dan jumlah perkalian antara X dan Y ada 930. Nah, data inilah yang kita gunakan untuk perhitungan ya, sama seperti sebelumnya. Nah, ini selanjutnya masukkan angka-angka ini ke persamaan ya, ke A dan B itu tadi. Saya geserkan ini ke langit. Nah, ini karena mencari A huruf B dulu, makanya ini B dulu ya. B dulu yang kita cari, B tinggal kita masukkan ke rumus ya. Data ini kita tinggal masukkan ke rumus persamaannya. Dapatlah B-nya tuh 11,5 ya, hasil perhitungan, dan A-nya tuh 21. Dari sini kita tinggal masukkan ke persamaannya ya.
Y topi sama dengan 21 plus 11,5 X. Nah, ini maknanya adalah kalau 21 adalah nilai di nilai performa atau nilai penjualan ya saat kita tidak meneliti terkait dengan atau tidak menganggap pengalaman kerja ya. Kita anggap saja pengalaman kerja tidak ada. Nah, berapa sih angka penjualannya? Nah, angka penjualannya menurut persamaan regresi adalah 21. Nah, ketika ada pengalaman kerja, ya, ketika ada 1 tahun pengalaman kerja itu meningkat ya, karena ini meningkat maka ini meningkat, karena ini plus ya, ini plus maka ada peningkatan. Jadi semakin bertambahnya 1 tahun pengalaman kerja itu meningkatkan penjualan sebanyak 11,5 ya menjadi 32,5. Nah, ini adalah ketika kita 1 tahun ketika orang atau karyawan kita punya pengalaman 1 tahun ya, maka dia bisa menjual 32,5. Ketika 2 tahun dan seterusnya gitu tinggal dijumlahkan saja. Saya coba hapus dulu sebentar. Nah, selanjutnya kita ingin membuat gambarnya ya, gambar arah persamaannya dengan cara ini ya, menghitung rata-rata X sama seperti tadi. Dapatlah rata-rata X-nya 2,25 dan rata-rata Y dapat 446,488 ya. Nah, langkah pertama kita membuat grafiknya, membuat garisnya, garis vertikal itu Y ya, sumbu Y dan garis horizontal sumbu X. Kemudian kita masukkan nilai A-nya ya. A-nya tadi atau ini konstanta A kan dari sini ya. Nah, ini A-nya di sini 21. Saya hapus dulu. Kemudian kita masukkan juga rata-rata X ya. Ini 2,25 dari sini. Kita pertemukan dengan garis rata-rata Y yaitu 46,88. Nah, dari sini baru kita bisa menarik garis ya untuk melihat bagaimana sih garis persamaan regresinya. Ternyata garisnya itu seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar garis persamaan regresi untuk Y topi sama dengan 21 plus 11,5 atau untuk melihat bagaimana garis persamaan regresi pada penelitian ini ya terkait pengalaman kerja terhadap penjualan. Selanjutnya kita ingin menguji apakah statement tersebut valid atau tidak atau signifikan atau tidak ya. Bisa dijadikan kesimpulan atau tidak. Harus kita uji dulu menggunakan uji signifikansi. Dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel ya. Jika lebih besar dari F tabel atau sama dengan F tabel maka data kita ini signifikan ya, penelitian kita ini signifikan dan bisa kita gunakan sebagai kesimpulan atau sebagai pengambilan keputusan. Nah, jika tidak signifikan maka tidak bisa kita gunakan sebagai kesimpulan. Cara untuk melihat F tabel kita hitung dulu ini ya, kita hitung dulu jumlah kuadrat regresi ya. Nah, ini JK regresi ini rumusnya didapatkan dari mana? Dari sigma Y. Nah, ini sigma Y 375. Nah, ke sini dikuadratkan ya. Jadi bukan sigma Y kuadrat, ini kan beda ya. Sigma Y kuadrat dengan sigma Y yang dikuadratkan dalam kurung dan di luar kurung beda ya kuadratnya. Nah, dapatlah hasil 17.578. Ini adalah nilai JK regresi A ya. Selanjutnya jumlah kuadrat regresi BA, B terhadap A. Dapat dari mana? Dari ini ya, nilai B-nya. B kan dari konstanta ini ya, yang tadi kita hitung sebelumnya. Tinggal kita masukkan ke sini. Ini tinggal kita masukkan saja. 11,5 ini dikalikan dengan sigma XY, dari sini 930 masukkan ke sini, sigma X juga dari sini ya 18 masuk ke sini, sigma Y dari sini sigma Y 375 masuk ke sini. Tinggal kita masukkan saja ya. Kita dapatlah nilai 991,875. Ini kita simpan dulu karena kan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya ya. Nah, mencari jumlah kuadrat residu ya, dapat dari mana? Dari sigma Y kuadrat dari sini ya. Nah, ini sigma Y kuadrat 18.825 dikurangi nilai jumlah kuadrat regresi BA ini dikurangi ini ya. Jumlah kuadrat regresi A. Dapatlah nilai 255 ya. Ini adalah residunya ya, nilai sisa jumlah kuadratnya. Selanjutnya
hitung rata-rata jumlah kuadrat regresinya. Ini rata-rata ini ya, JK reg A juga sama juga dengan rata-rata jumlah kuadrat regresi A. Dan juga rata-rata jumlah kuadrat regresi BA juga sama ya, menggunakan nilai yang ini. Selanjutnya, hitung rata-rata jumlah kuadrat residu. Ya, ini ada rumusnya. JK residu ini ya, 225. JK residu ini dibagi dengan N. N-nya sampel. Sampelnya ada 8. 8 kurangi 2. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Jadi 255 dibagi 6 adalah 42,5. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari F hitung ini ya. Nah, ini rumusnya kan. JK reg B terhadap A. Nah, ini 991,875 JK reg BA dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat residunya ini 42,5, dapatlah nilai 23,34. Nah, ini adalah nilai F hitungnya ya. Yang akan kita bandingkan dengan F tabel, apakah lebih besar atau lebih kecil, apakah signifikan atau tidak. Selanjutnya F tabel carinya ini ya. Mencari F, kemudian alfanya berapa, ini sebetulnya cukup alfanya saja berapa, tidak perlu sampai 1 min A sebetulnya ya, 1 atau 1 min alfa. DF1 dapat dari mana? Dari jumlah variabel bebasnya, ini ada 1, karena kan jumlah regresi sederhana juga hanya 1 saja, maka ini 1. DF2 dapat dari N, N-nya jumlah sampel, M-nya jumlah variabel bebas, itu 1, 8 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan 6. Nah, ini sudah kita dapat nih, DF-nya. Nah, dapat ya. Tinggal kita cari dari tabel ya. Nah, ini adalah tabel F. Tabel F untuk signifikansi 0,05 ya. Kita cari DF1-nya mana? DF1 ini adalah untuk DF pembilang atau DF yang pada tabel itu ada sebelah atas di sini. Di baris yang pertama ini, baris yang paling atas ya. Ini ada beberapa kolom. Cari DF1 berarti kita cari yang kolom 1 saja ya. Kolom 1 ke bawah. Ini pasti F tabelnya ada di sekitaran kolom 1 ini. Kemudian DF2-nya 6, tinggal kita tarik lagi ke sini. Maka DF-nya F tabel adalah 5,987. Tinggal kita bandingkan ya, apakah lebih besar atau lebih kecil. Setelah kita bandingkan ternyata F itu lebih besar dari F tabel ya, maka H0 ditolak dan HA atau hipotesis kita lah yang diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ya. Terdapat pengaruh yang signifikan, jangan lupa, antara pengalaman kerja terhadap penjualan barang. Baru hasil persamaan tadi bisa kita gunakan ya, bisa dijadikan kesimpulan, bisa kita interpretasikan karena hasilnya signifikan. Baik, untuk regresi sederhana sampai sini dulu ya. Nah, dari sini teman-teman untuk memastikan siapa yang mengikuti materi ini sampai akhir, nah, saya lanjutkan di materi selanjutnya, dan nanti untuk presensi juga teman-teman isi di video selanjutnya ya, terkait regresi ganda ya. Setelah video ini ada video selanjutnya, silakan lanjut ke video selanjutnya untuk teman-teman juga mengisi absen ya. Dan saya juga bisa mengetahui siapa yang menonton video ini atau materi ini dari awal sampai akhir ya. Sekian untuk materi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke materi selanjutnya.